Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di pagi ini dengan sesi bincang FRI dan kita akan membahas topik tentang InnoVillage ya, InnoVillage 2025. Dan di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada nih teman-teman dari tim Notcall ya, tim Notcall Betul. ya. Jadi mereka ini kebetulan FRI semua ya, anggotanya FRI semua. Cuman yang satunya berhalangan hadir, tapi kita bisa mengundang teman-teman yang ada sekarang. Jadi kebetulan mereka adalah top 165 InnoVillage 2024, betul ya? 2024. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, boleh dong silahkan perkenalan diri dulu. Dari siapa? Dari Suri atau dari Farah? Dari ini ketuanya aja dulu aja. Oh, dari ketuanya dulu aja. Boleh, boleh dari Suri, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan nama saya Suryansa dan juga tek. Ini apa lagi perkenalannya dari prodi atau apa lagi? Jurusan, Oh, angkatan, oke. mungkin. Angkatan saya angkatan 2024 untuk angkatan S1-nya itu juga teknik industri dan angkatan 2019. Oke. Mangga, silakan selanjutnya. Kenalkan nama saya Laila Putri. Saya juga angkatan 2024 S2. Oke, dulunya S1 di TI juga. TI juga, berarti Telkom terus ya, Ya. dan PS2-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin nanti teman-teman bakal ada ini ya, barcode ya untuk pendaftaran. Jadi teman-teman, kita akan coba saring daftar internal juga ya. Barcode ada di pojok kanan ya. Nanti teman-teman bisa dicek aja. Jadi nanti teman-teman buat yang emang pengen lomba InnoVillage, misalnya punya apa ya kemauan, tapi ternyata belum punya kelompok. Nah, bisa kita mix and match-kan sesuai dengan ininya ya, jenis lombanya juga di InnoVillage 2025. Jadi jangan khawatir, apalagi yang belum dapat dosen pendamping, itu juga bisa bantu kita ini ya, kita sesuaikan dengan bidang ilmu si dosen pendampingnya, begitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita coba presentasi dari tim Not Call. Mangga, silakan. Kayaknya sebelum kita presentasi seret ini Bang ya. Seret ya? Iya, seret ini. Iya, kita minum dulu kali ya? Boleh, Iya, boleh. tell you fresh, biar makin fresh ya. Iya, kita minum dulu kali ya. Minum dulu, minum dulu. Hmm, gimana rasanya? Segar. Segar ya? Oke, oke. Jadi mungkin ini ya, karena udah minum teh fresh, jadi kita makin fresh ya. Iya. Tapi ada yang lupa lagi. Kita tuh biasanya di Tell You dan di FRI itu ada jargon. Ada jargon. Tahu nggak jargon Tell You dan jargon FRI? Tahu lah, Bang. Oke, kita coba dulu ya jargon Tell You ya. Tell You Tizen tuh harmony, excellent, integrity. Oke ya, bisa Ya, kita coba ya? bisa. Oke, 1, 2, 3. Tell You Tizen, harmony, excellent, integrity. Oke, satu lagi, FRI itu punya jargon juga, nggak mau kalah ya. Jadi kalau misalnya nanti FRI yang pertama, FRI juara, FRI bangga, FRI hits. Oke, aman? Aman, 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 aman. Aman, aman, aman. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. FRI juara, FRI bangga, FRI hits. Oke, boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, sip. Tanpa berlama-lama lagi karena kita sudah minum teh fresh dan sudah makin fresh, langsung aja kita mulai presentasinya. Mangga. Ini mungkin kita akan diskusi terlebih dahulu ya. InnoVillage itu apa sih? Boleh di next slide? Jadi InnoVillage itu adalah suatu program di mana dia kolaborasi antara Telkom Indonesia dan juga Telkom University dengan tujuan menumbuhkan inovasi digital dari mahasiswa seluruh Indonesia mulai dari D3, D4, S1 hingga S2. Di mana kebermanfaatannya itu menciptakan suatu dampak sosial nyata bagi masyarakat desa dan juga komunitas sosial. Nah, untuk tema dari InnoVillage tahun ini itu ada Drive Innovation, Create Impact, Build a Lasting Future. Next. Nah, kenapa sih dari mahasiswa seluruh Indonesia itu harus ikut InnoVillage? Yang pertama itu kita dapat melakukan pengembangan inovasi digital yang berdampak bagi ke masyarakat. Karena memang prestasi itu bukan hanya di kelas ya teman-teman, tapi juga bagaimana cara kita bermanfaat ke masyarakat. Terus yang kedua itu mahasiswa juga bagian dari ekosistem digital talent Indonesia.
di mana mahasiswa itu dapat menjadi suatu narahubung antara pemerintah, lembaga, terus akademisi, dan juga masyarakat untuk menciptakan kebermanfaatan. Terus yang ketiga, di mana kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan tentunya, terus mentoring, serta publikasi nasional. Dan yang terakhir itu melakukan pencapaian SDGs melalui teknologi. Nah, untuk kategori utama proyek dari InnoVillage itu ada dua. Yang pertama, kategori dampak sosial berkelanjutan yang berfokus pada sosial. Dan yang kedua, ada kategori inovasi untuk menciptakan nilai bersama. Nah, kita ini berfokus pada nilai bisnis dan juga nilai ekonomi. Tapi tentunya kita juga melihat dari sudut pandang nilai sosial. Dan untuk tahun ini tuh ada 5 tema strategis, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu untuk kesehatan dibatasi pada stunting. Namun di sini ada tambahan di mana kesehatan itu ada non-klinis, mental health, dan juga sanitasi air. Untuk yang kedua ada kerawanan pangan, UMKM dan juga pemberdayaan perempuan, stabilitas, dan juga lingkungan. Adapun syarat dan juga ketentuan untuk mengikuti program ini, yang pertama, mahasiswa dan juga mahasiswi perguruan tinggi se-Indonesia mulai dari D3, D4, S1 hingga S2. Tentunya kalian juga harus memiliki dosen pendamping dan untuk satu timnya itu terdiri dari 1 hingga 3 mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama. Yang keempat, ada eksklusivitas keanggotaan, di mana satu orang itu hanya boleh mendaftarkan satu nama di tim tersebut, tidak boleh bercabang. Terus yang kelima, orisinalitas proyek sosial, bukan mengambil ide dari kelompok lain. Yang keenam, ada observasi lapangan. Yang ketujuh itu ada kategori dan juga jenis luaran proyek yang memang relevansi dengan SDGs dan juga solusi digital, dan kita wajib untuk melakukan pelatihan dan juga mentoring. Nah, untuk pelaksanaan InnoVillage tahun ini tuh berbeda dengan InnoVillage tahun yang kemarin, di mana bedanya kalau sebelumnya itu tidak terdapat pelatihan. Nah, di sini awalnya kita sudah dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk membuat suatu produk desain, sehingga untuk produk desain yang memang plan A kita buat tidak akan dirubah saat implementasinya. Nanti kalau secara lengkapnya dapat dilihat di website InnoVillage ya, teman. Selanjutnya boleh dilanjut sama rekan saya. Sama nggak Suri? Oke, selanjutnya ini tentang proyek kami, yaitu yang berjudul dengan Bicycle, yang dimana teknologi sistem monitoring pengolahan limbah cair pada tempe di Desa Ngembe. Nah, terus juga boleh next, Mas? Nah, untuk yang melatari belakangi dari proyek kami ini, yaitu dari kewajiban dari suatu pemerintah tentang pengolahan limbah, yang dimana setiap usaha atau setiap industri Indonesia wajib melakukan pengolahan air limbah. Nah, dan juga ada isunya saat itu khususnya di Kabupaten Pasuruan, yang dimana isu lingkungan terhadap beban atau polutan yang berlebihan yang dibuang oleh industri ke sungai, sehingga mempengaruhi kesehatan lingkungan, yang dimana lingkungannya itu tercemari. Nah, dan juga permasalahan lokalnya sendiri itu lebih fokus pada Sungai Wangi, yang dimana yang sering kelebihan limbah yang sering dibuang ke Sungai Wangi. Tuh. Oke, terus ini ada inovasi ataupun produk yang kami rancang, itu ada Bicycle dan aplikasinya sendiri itu tentang action. Nah, dari Bicycle-nya sendiri itu penerapannya yang dimana di pengumpulan saat industri sendiri itu akan dikumpulkan di dalam satu IPAL. Nah, dalam IPAL-nya itu kebetulan itu kami rancang untuk skala kecil, karena saat itu ada perubahan, karena awalnya agak sulit di industri yang besar-besar, jadi kita menargetkan ke UMKM yang kecil di Desa Ngembe khususnya. Dan juga untuk industri kecil itu yaitu pabrik tempe. Nah, untuk itu kita buatin IPAL-nya yang dimana sudah terintegrasi nih dengan sistem monitoring, yang dimana terdiri beberapa sensor, yang dimana ada sensor gas metana, terus gas sulfida, dan juga gas karbondioksida, dan juga mengecek kelembapan, sehingga kita dapat mengetahui itu dari proses fermentasi dari penerapan biodigester di dalam salah satu penampungnya. Nah, dan juga itu sudah terintegrasi dengan internet, sehingga dapat dimonitoring
jarak jauh ataupun secara real time, di mana dengan menyalakan ataupun mengikut ke bagian rumah warga sekitar untuk mengakses internet ataupun mengakses sistem monitoringnya. Dan juga yang ini ada beberapa aplikasi yang dimana terdiri beberapa fitur yang dimana dapat pembuatan kayak pupuk organik maupun biogasnya. Oke, boleh next. Nah, dan ini juga berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami lakukan saat mendapatkan pendanaan dari sosialisasi terhadap perangkat desanya, dan juga penjelasan atau pendampingan teknis setelah udah perakitan, dan juga beberapa evaluasi terhadap perangkat desa gitu. Paling itu saja. Boleh next. Oke, saya kembalikan lagi ke Bang Ari. Oke, terima kasih banyak buat Suri dan Farah ya. Mungkin sambil nunggu ini ya, sambil nunggu pertanyaan dari ini ya, dari Zoom, aku penasaran juga nih pengen nanya. eh Kalau misalnya waktu proses ini, kadang-kadang kan kalau misalnya pas lomba itu kan yang susah itu kan mencari tim, mencari dosen pendamping, terus gimana caranya bonding. Kadang namanya orang ya ada masa-masanya jenuh, masa-masanya ini ya, masa-masanya kurang semangat gitu ya. Gimana sih cara kalian itu untuk tetap bisa bonding, terus cara mencari tim juga sama cari dosen pendamping? Iya, ketawa dulu aja, Bang. Oh, dari yang ketawa dulu aja ya. Gimana prosesnya? Oke, kalau Oke, oke, oke. prosesnya di Iya. awal kemarin tuh kebetulan ada masalah di Mm-mm. mana waktu itu masalah di topik, bukan masalah di topik sih. Maksudnya waktu itu kita ngangkatnya dari topik tesis. Nah, dari Mm-mm. topik tesis itu kita tinggal mengembangkan gitu untuk idenya, dan juga kebetulan untuk anggota itu kita mencari secara random sih sebenarnya, yang memang bisa bisa diajak bekerja sama, dan juga kelihatan ya waktu itu juga di waktu di satu kelas gitu. Nah, kebetulan juga kami itu satu kelas. Jadi kenapa nggak kita ngajak satu kelas saja dulu gitu kan. Nah, itu untuk mencari anggota. Nah, untuk dosen pendamping kebetulan kemarin tuh masih ada Ibu dosen pembimbing saya, kebetulan juga pernah mengikuti Innovilate di tahun 2023 sebagai dosen pendamping. Nah, terusan kami mengajak kembali gitu untuk membimbing kita gitu. Nah, itu sih. Mungkin ada jawaban lain dari Farah? Mungkin itu salah satu hambatan ya, Bang, ya. Heeh. Saat kita menyatukan tiga pemikiran orang yang berbeda gitu. Mm-mm. Dapat dilihat dari PPT saja tadi warnanya tidak selaras gitu ya. Dan itu Gitu. merupakan perbedaan selera. Perbedaan selera ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena memang proyek ini memiliki tujuan yang sama. Oke. Nah, terus teman-teman buat yang mau bertanya bisa langsung ini ya, bisa langsung di kolom komentar yang ada di Zoom. Nanti kita akan coba bacakan dan akan coba dijawab oleh Bang Suri sama Kak Farah ya. Oke. Terus dari Farah dan Suri sendiri, kadang-kadang kalau udah dapat kelompok, udah dapat dosen pendamping, muncul lagi permasalahannya, menentukan ide. Gimana tuh? Tapi kalau ide itu kita Mm-mm. ini dulu ya, Bang. Lakukan ide awal dulu baru menentukan dosen pendamping. Oh, gitu ya. Biar selaras saja sama Jadi menyesuaikan dengan ininya ya, topik menyesuaikan kita. dengan topik dari si kalian, baru nanti dosennya menyesuaikan lagi ya. Iya. Oke, oke, oke. Berapa lama prosesnya akhirnya bisa terbentuk tim tim kalian? Eh, nggak sampai bulan, Bang. Nggak sampai satu Iya. bulan. Tapi emang udah sengaja disiapkan, oh kita pengen ikut lomba Innovillage nih gitu, atau gimana? Tentunya tidak. Gimana ceritanya? Boleh Oke, kalau diceritain lagi? ceritanya sih awalnya saya ngide-ngide aja, dan Mm-mm. juga kebetulan waktu itu cocok nih dengan topik tesisnya tentang di Farah nih tentang limbah cair gitu, dan juga wah ini kenapa nggak dibuatin IPAL aja, dan juga waktu itu dia mau hampir mengusulkan IPAL. Nah, yaudah ini kita kembangkan, terus kita coba ajuin nih ke Innovilate. Nah, kebetulan di Innovilate itu ada pendanaannya, jadi nggak mengeluarkan dana lebih lah gitu kan. Nah, nggak mengeluarkan dana lebih, dan juga tesisnya juga terlaksanakan gitu kan. Mungkin ada beberapa berbeda lah gitu. Paling tinggal bisa diimprove aja gitu. Nah, selain itu juga idenya sudah terkumpul semua, terus kita perlu diskusikan lagi itu sih. Baru diskusi. Oke, selanjutnya untuk penentuan desa, itu rekomendasinya gimana? Apakah sudah ada beberapa desa yang sudah dipilih atau dari dosen pendamping atau emang teman-teman masing-masing anggota tim tuh udah ada nih, ah kita coba desa ini, desa ini, desa ini gitu. Kalau desa itu selaras dengan topik
Oke. Jadi kalau saya kan mau mempermudah untuk tesis saya, maka kita terobosan baru lewat InnoVillage. Jadi tesis saya dapat, Innovillage dapat, pengalaman juga dapat. Oke, jadi ini ya dari tesisnya Farah, terus nanti dicoba di anggota tim, terus akhirnya bisa ini ya bisa saling kolaborasi. Oke, oke. Untuk di Zoom sudah ada yang bertanya, teman-teman? Apakah sudah ada yang bertanya? Belum ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, pada saat penyusunan proposal, apa kesulitannya? Tantangannya apa sih? Oke. Kan Eh, biasanya kan kalau udah dapat tim, udah dapat ide, itu kan kalau proses proposal itu kan kayak harus ada yang diikutin ya dari sesuai pedoman kan. Itu pasti ada tantangannya. Apa Mau nih? jawab aku ya. Oke. Oke, kalau tantangan saat penyusunan proposal sih lebih ke topiknya sih saat ke mitranya. Nah, Mm-mm, karena kemarin ada kendala mitra perihal perizinan ataupun mm-mm. legalitas atau regulasinya gitu. Nah, di situ kami sempat mau hampir mau ganti topik gitu. Maksudnya mengganti topik. Wah, ini kalau misalnya di desa itu nggak menyanggupi, kemungkinan kita ini harus ganti gitu. Dan juga kebetulan waktu itu H-3 sebelum penumpulan terakhir gitu. Nah, dan juga itu benar-benar riwah itu sih tantangannya. Kalau misalnya tiba-tiba di cancel sama mitra di sana gitu. Nah, itu sih. Hamin satu kita masih belum dapat ACC dari dosen pendamping Oh, Nah, itu ya. karena apa tuh? Karena karena persetujuan dari mitranya masih belum keluar, Bang. Oh, gitu. Jadi harus ada nah, persetujuan tanda tangan gitu ya, tanda ya. tangan gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau di Innovillage sendiri itu untuk batasan-batasannya itu sama kayak lomba-lomba lain nggak? Bisa kayak lomba Belmawa itu kan biasanya ada Hmm. batasan maksimal berapa halaman, Oke. terus penulisannya harus huruf ini, terus Hmm. fontnya harus segini gitu, atau gimana? Untuk kalau perihal administrasi sih nggak sesulit saat mengikuti Belmawa ya. Misalnya Heeh. salah satu Belmawa itu PKM, nah itu kan lumayan riwah ya. Dalam artian administrasinya aja itu dinilai sebelum ke kontennya. Kalau di Innovilate ini itu dia lebih ke kontennya sih dan juga harus menyesuaikan aja dengan subbab-subbab yang sudah disediakan di pedomannya gitu. Dan juga masih bisa maksudnya masih bisa toleran dari lembaganya gitu, lembaga Innovilate-nya untuk perihal ada keterlambatan perihal penguploadan gitu. Dan juga khususnya kemarin tentang perizinan itu kami sempat mengakali dengan perizinan dari apa ya, bukan mengakali sih, dengan minta surat pernyataan dari kampus itu kan ada disediain ya untuk surat pernyataan itu udah dari kampus, dari fakultas itu kami upload yang itu saja. Nah, untuk perizinan dari desa itu kami menyusul gitu. Nah, itu sih paling. Oh, oke. Oke, ini untuk tambahan informasi aja ya. Jadi mungkin teman-teman di sini melihat mungkin Innovillage itu mikirnya hanya untuk mahasiswa S1 gitu kali ya. Padahal sebenarnya tadi Farah udah cerita ya, bisa untuk mahasiswa D3, D4, S1 sampai S2 ya, Hmm. betul. Jadi itu bisa jadi apa namanya? Bisa diikutin sampai mahasiswa S2. Jadi teman-teman buat yang S2, S1 di FRI mangga ikutan dan belum dapat tim boleh nanti di ini ya, di scan di QR code bisa daftar dulu. Jadi nanti bisa dicek nama-namanya. Daftar dulu aja. Nanti kita bakal coba mix and match. Kalau yang belum ada tim, yang belum ada dosen pendamping, supaya teman-teman tidak ini ya, tidak patah semangat gitu ya. Jadi bisa kita cocokin. Barangkali setelah dicocokin bisa jadi juara kan ya, Yes, gitu. benar. Oke, nih di sini udah ada pertanyaan nih dari Nanda. Katanya, izin bertanya Kak, untuk pengalaman paling berkesan dan tidak bisa dilupain selama mengikuti Innovilage. Pasti masing-masing beda nih. Boleh dari yang so, Kalau pengalaman itu saya mencoba profesi baru, Bang. Coba tebak jadi apa? Jadi apa? Tukang bangunan. Bangunan, tukang bangunan Iya, serius. saya juga ikut bangun ke ini tempat ipalnya gitu. Wah, Jadi mungkin itu jadi lebih nakar-nakar pasir gitu ya, nakar-nakar. Wah, ya, luar biasa. dan mungkin lebih ke manage finansial ya. Soalnya dari Oke, tahap implementasi itu ada 3 tahap. Yang ya, pertama tahap awal, terus implementasi dan tahap akhir itu terkait dengan finishing. Jadi finishing. kita harus melakukan pengelolaan uang di sana. Oke, itu aja Itu aja. pengalaman. Oke, kalau dari Suri?
Kalau dari saya sih lebih ke kebetulan ini ada hubungan dengan sensor gitu, terdapat ilmu baru sih dalam artian di situ kan kebetulan juga ada kerjasama dengan beberapa vendor gitu. Nah di situ ikut belajar gitu untuk perakitan sensor-sensornya ini dan juga sering gagalnya waktu itu laptop tidak memadai sehingga kita harus nyari nih laptop untuk menyesuaikan dengan spek untuk instalasi ke apa namanya masukkan apa namanya kode dari codingan itu ke sensornya. Nah itu sih yang lebih berkesan di akunya ya karena di situ benar-benar belajar baru lagi itu. Nah Belajar itu baru lagi iya ya. itu sih. Oke, kalau boleh tahu kan di Innoviasi itu kan satu tim 3 orang ya. Iya. Pembagian dari masing-masing anggota tuh gimana? Misalnya Suri fokus kemana, terus tadi Farah fokus kemana, terus teman yang satu lagi fokusnya kemana? Kalau dari aku sendiri itu fokus di finansialnya sih Bang, untuk Finansial. pengeluaran. Oke. Nah, kalau di saya sendiri itu di bagian lapangannya, di mana kayak ngatur ketemu sama vendornya gitu Mm-mm. dan juga mencari vendor dan juga mencari yang bisa nih yang bantuin kita untuk menyelesaikan produk kita nih. Nah, yang kita Oke. mau kita rancang gitu. Nah, itu sih. Kalau rekan yang satu lagi? Yang satu lebih ke penulisan sih, karena kan di penulisan itu ada laporan. Nah, di Mm-mm. situ nanti dia bisa bantuin kitanya dalam hal mengumpulkan data-data yang sudah ada gitu. Nah, Bukan itu data yang sih, sudah ya. ada. Oke, oke. Kemudian pada saat kan tadi jadi penasaran sama Farah ya tentang keuangan. Kira-kira untuk hal yang boleh dan tidak boleh itu apa sih yang dilampirkan di keuangan gitu? Tapi kalau yang tidak boleh itu apa ya Mm-mm. Bang ya? Terkait dengan Hmm, anggaran sih sebenarnya untuk anggaran tidak ada ya yang tidak perlu ada batasan ya. nggak ada batasan dalam artian kayak PKM itu kan ada batasannya Iya, dalam artian per unitnya harus 1 juta. Nah sedangkan di Innovilet ini terserah jadi kita bisa maksimalkan dan juga anggaran sendiri itu bisa kita kita arahkan ke transportasi masih masuk gitu mm-mm. kecuali dari konsumsi dari peserta kita maksudnya dalam artian dari kitanya sendiri apa ya menggunakan untuk uang konsumsi itu tidak diperbolehkan Tidak dan juga dimasukkan. honor itu dan juga honor honor kayak pembicara itu ada batasan kalau nggak salah itu ada maksimal dua honor untuk pelatihan gitu Oke. dan juga kapasitas untuk konsumsi peserta pendampingan itu juga ada batas maksimalnya kemarin. Nah, itu sih paling. Ini nih ya Bang, sarannya juga untuk yang mau ikut Indobilet Mhm. kalau ingin transfer apa ya, meminimalkan budgeting, pilih desa yang memang di sekitar kita saja biar Mhm. tidak memakan budget di Nah, transportasi. ya. Oh, itu berarti bisa di ini ya, bisa dilampirkan ya kalau Iya, budget transportasi Iya, ya. bisa. dilampirkan. Oke, kalau kemarin itu di desa mana? Jawa Timur Bang, Berarti emang perlu Pasuruan. kayak tiket transportasi, Iya. Mm-mm. penginapan gitu bisa di ini nggak? Bisa di masuk nggak? Ya kan karena beberapa kegiatan tuh kan kayak di Innovillage itu kan ada yang desanya jauh gitu ya. Mm-mm. Ada yang pakai naik pesawat. Itu bisa nggak sih? Tapi ini kan di desa dekat rumah saya ya Bang ya. Iya. Jadi untuk Mm. penginapan kita sudah disediakan sama kepala desa. Oh, berarti diakalin aja ya Iya, dari diakalin aja. iya 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 benar-benar. Tapi kalau misalnya di Innovillage itu kalau seandainya budget untuk penginapan ada nggak sih di Innovillage itu biasanya? Lebih ke transportasi sih, Pak. Transportasi aja ya. Jadi Iya, kalau untuk penginapan itu seharusnya pribadi. kan salah satu peserta sudah ada di desa itu kan, Ya. otomatis sisanya bisa nginap situ dan juga mungkin kita bisa ajukan ke perangkat desa gitu. Mm-mm. Nah, itu. Jadi kan berarti lebih menyarankan ya desa-desa yang Mm-mm. terdekat aja ya. Iya, Iya. terdekat aja. Oke. Muncul lagi pertanyaan jadinya. Berarti kalau misalnya uang transportasi kayak uang bensin itu masuk? Masuk. 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 Tapi Masuk ya. kita ada budget hariannya gitu, Bang. Oh, ada maksimalnya. Per Iya. minggunya 50.000 atau berapa. Oh gitu. Jadi Soalnya kan menyesuaikan dengan pedoman aja ya. mm-mm, Berarti masih masuk ya kalau Masuk. gitu masuk. ya. Kalau misalnya biaya makan pas rapat butuh makan nih, masuk nggak itu kira-kira? Itu lebih ke uang pribadi sih Iya, kalau Uang itu pribadi aja ya. kecuali untuk konsumsi pendampingan pelatihan. pelatihan ataupun konsumsi kayak pekerja itu Mm-mm. kita masih bisa gitu naik tuh. Nah, berarti nanti pada saat dilampirkan di laporan keuangan itu apa dalam bentuk apa? Dalam bentuk kwitansi kah atau misalnya dalam bentuk misalnya kita ada beli barang-barang itu screenshot beli barang online atau gimana? Kalau
Bukti itu diwajibkan sama kwitansi ya Bang ya? Sama kwitansi ya. Hmm. Kwitansi itu berarti harus pakai cap-cap gitu ya. Iya, pakai cap Oh, sama oke, cap, tanggal tanda tangan, tanggal ininya kapan ya, tanggal tanggal pembeliannya pembelian. kapan ya. Oke, oke. Terus pada saat melakukan project itu, kalau nggak salah ini ya ada disuruh buat ini juga ya video ya, Iya, video. Nah, kalau video itu ada ketentuannya nggak sih gimana? Durasinya berapa? Terus cara pengambilannya apakah harus landscape atau portrait atau gimana? itu sekreatif kita aja. Iya. Ha. Sekreatif Tapi aja. juga mencantumkan logo terkait dengan support by siapa dari program InnoVillage ini. Oke, untuk model videonya apakah model vlog atau model cuman video aja, video kayak ini ya, kayak dokumenter aja atau gimana cara videonya itu? Kalau itu sih sekreatif peserta Hmm. aja sih, Bang. Jadi kalau untuk video itu template-nya dari kita, Mm-mm, tapi paling dari panitia itu ada ketentuan perihal waktu sih. mm-mm. Waktu minimalnya berapa, maksimalnya Mm-mm. berapa gitu. Nah, itu sih. Paling kita tinggal mengikuti itu aja dengan sama ketentuan kayak hashtag-nya dan juga support-nya tadi, Caption. nah, caption. Dan itu diwajibkan upload setiap tahapan itu Bang Nah, untuk Oke, laporan. berarti ada berapa video dong harusnya tuh? 3, Tiga, 4. empat sama empat ya? awalan Oh iya, awalan proposal. 4 Oke, itu diuploadnya di YouTube. YouTube. Oke, kalau misalnya teman-teman penasaran pengen lihat apa nama YouTube-nya, boleh kasih tahu dong. Boleh. Kalau nama YouTube-nya Notcall ya teman-teman, Not sesuai Call dengan ya, tim di kita. nama YouTube-nya Not Call. Nanti di situ ada video-video kegiatan InnoVillage-nya dari teman-teman ya, Ya. teman-teman Not Call. Jadi penasaran kenapa namanya Not Call? Apa? Kenapa namanya Not Call? Tidak dipanggil berarti ya? Kita dipanggil. Iya, dari artinya sendiri kan tidak dipanggil. Nah, Heeh. kemarin tuh sih kenapa milih not call? Awalnya nggak berencana ya bisa masuk pendanaan Sudah karena hopeless tuh. sudah hopeless dan juga sudah pesimis nih. Dalam artian kita sudah telat nih upload perizinan dan juga Hmm. nggak mungkin dari konten mungkin hampir mirip-mirip juga. Nah, terus juga ada kendala di video kemarin dan Oke. juga video kemarin nggak hampir hampir mirip nggak mengikuti ketentuan lah gitu bahasanya ya. Oke. Nah itu, tapi alhamdulillahnya kita dapat rezeki tahun kemarin dapat lolos pendanaan, makanya dipanggil not call dan juga pas pemanggilan itu pas pengumuman itu lah ini not call berarti tidak dipanggil sempat di-mention sama MC-nya waktu di pengumuman Pengumuman. di 165 besar kemarin. Oh. Kenapa tidak dipanggil? Apa dia? Nah, Itu itu sih ya. alasannya kenapa not call. Tapi berarti kalau misalnya untuk nama tim gitu ya tergantung timnya aja, nggak ada ketentuan ya harus gimana-gimana Iya. namanya. Penting unik ya. Unik. Unik. Oke, di Zoom ada yang sudah bertanya belum ya? Masih belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira kalau dari dosen pendampingnya itu, kalau boleh tahu, itu bidangnya apa ya? Pengembangan produk ya Bang. Produk dan juga ke safety tuh safety elements. Oke, itu dari kenalnya dari Suri atau dari Farah? Kebetulan itu pembimbing saya S2, Oke. jadi kebetulan tahu beliau juga pernah membimbing Lomba. Innovilage sebelumnya, ya udah kita ajukan aja dulu gitu. Untuk ikut lomba Ya, ya. Iya. untuk mengikuti lomba. Tapi kebetulan juga beliau stay-nya di Surabaya sih Bang. Jadi dekat kalau kita mau pendampingan. Oh, mau gitu. konsultasi, Oke, mau jadi bimbingan gitu. lebih gampang ya untuk Lebih kunjungan juga ke mudah. sana ya. Nah, kalau untuk kunjungan ke desanya sendiri, itu kita ada batasan minimal nggak harus berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali? Tidak ada ya? Tidak ada sih, tidak ada ketentuan untuk berkunjung ya, Mm-mm. untuk ke mitra. Yang penting selama laporannya sudah lengkap, sekali juga mungkin cukup Iya. kali Ya, ya, sudah cukup selama memenuhi dengan isi konten ataupun setiap tahapannya lah gitu. setiap tahapannya. Iya. Dan tanggung jawab. Ya, oke. Oke, belum ada ya? Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Selanjutnya dari tim InnoVillage sendiri, waktu itu kan masuk top 165 ya. Nah, kan itu kan ada kategori-kategorinya. Hmm. Nah, dari kategori-kategori teman-teman sendiri itu ada sempat lihat nggak ada berapa tim yang kategorinya sama yang ikutan masuk di 165 itu? Berapa ya Bang kalau kita itu? Kalau nggak salah lihat saya itu punya bidang itu kan ada kategori dan di kategori itu ada bidang lagi. Nah, kalau di bidang kita itu kemarin itu ada 12 tim. Oh, ada 12 tim ya. 12 tim. Jadi dia sesuai dengan 165 top ya. Nah, dan untuk tahun ini itu kalau nggak salah untuk di panduan itu 180 ya tadi ya. 180. Nah, jadi kemungkinan ada kenaikan penambahan tim lagi tuh untuk tahun ini. Jadi kemungkinan besar ada peluang lah gitu kalau misal mau ngajuin gitu.
Berarti dananya bakal ditambah ya. Ya, Karena kan nah, 180 dari Iya. 165 heeh, 180 ya sekarang iya, ya. Berarti nambah 15 tim ya. iya benar. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sudah ikut InnoVillage di tahun besoknya bisa ikut lagi nggak? Bisa Bang, tapi Bisa. itu ikutnya ke sosial yang berkelanjutan Ah, kategorinya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada halangan ya kalau misalnya udah pernah ikut di tahun ini, tahun besoknya biasa masih bisa ikut Iya, ya. nah, bisa. ya. Jadi Bisa improve project sebelumnya juga. oh gitu. Hmm, Tapi kalau ganti ide baru bisa. 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 Tapi lebih baiknya disarankan ya Mm-mm. improve yang ide yang sebelumnya ya. Iya. Oke, oke, oke. Iya. Oke, kira-kira kalau misalnya dari Suri dan dari Farah, coba dong kasih tahu selama InnoVillage ini apa benefit yang didapat? Selain uang ya, selain uang ya, selain uang ya, selain uang ya. Tapi kan uang juga kan walaupun dapat pendanaan kan itu nggak boleh dipakai untuk pribadi juga ya, karena kan Mm-mm. ada pelaporannya juga Iya, kan. benar. Jadi itu apa ya, supaya teman-teman juga dituntut untuk profesional, jujur juga Mm. kan. Nah, coba mungkin dari Suri dan Farah kira-kira ada nggak apa sih benefit yang didapat selama ikut Manfaatnya di bisa InnoVillage? dari ini ya jurnal publis juga. Oke, Terus yang kedua itu pengalaman. Soalnya kalau di kuliah itu kan kita cuman diajarkan terkait dengan materi ya Bang, ya teori ya, tanpa sampai implementasi. implementasi. Kalau Juga Suri? Kalau dari saya sih lebih ke relasi sih, relasi ke perangkat desanya. Jadi kita tahu nih kita menghubungi siapa dan juga di mana. Kalau misalnya kita mau ngajuin topik lagi gitu kan, kalau Mm-mm. misalnya mau ngajuin, kita misalnya ada pendanaan. Contoh kayak keberlanjutan kemarin tuh kayak di waktu saya S1 itu kayak contohnya kayak di Desa Alamenda gitu, itu berkelanjutan entah dari lomba P2MW terus PKM. Nah, itu sih lebih ke relasi sih. Relasi Oke, ke pemerintah desanya pemerintah gitu. desanya ya. Iya. Tapi ada yang kurang yang belum kalian sebutin. apa itu? Apa coba? Fes? Kan dapat Fes kan? Iya, Iya, itu kan dapat. benefit juga ya. Benefit. Fesnya gimana? Menurut kalian keren nggak atau gimana? Tes mahal sih itu Bang. Fes mahal ya? Kenapa kamu bilang Fes mahal? Karena pengalaman. Karena pengalaman ya. Jadi itu Fesnya warna hijau ya kalau nggak salah ya. Hijau. Warna hijau. Ada kantong-kantongnya Ada juga ya. kantongnya. Iya, 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 iya. Itu yang lupa. Fes ya, Fes. Nah, terus dari Farah dan Suri, coba dong kalau misalnya teman-teman yang penasaran ataupun masih bingung atau yang belum tertarik malah coba diajak mereka supaya tertarik, kasih tahu ke teman-teman ternyata tidak sesulit itu gitu untuk ikut InnoVillage. Mungkin dari Suri atau Farah. Nah, Parah. Saling ketuanya, lempar-lemparan ya. Saling lempar. ketuanya Bang. Oh, Oke. ketuanya ya. Saling Kalau lempar-lemparan ya. dari saya sih intinya coba aja dulu ya. Dalam Iya. artian entah lolos atau tidak untuk lolos pendanaan itu pengalaman kalian gitu. Nah, dalam artian kalian pernah mencoba walaupun itu tidak masuk. Nah, jadi dari pengalaman itu kalian tahu tuh untuk kelanjutannya dan juga perbaikannya itu apalagi sih yang perlu dikembangkan gitu. Nah, itu bisa juga berguna untuk kayak perlombaan yang lainnya gitu. Jadi kita coba aja sampai kita berhasil. Itu sih. Dan juga lebih kalau Innovilate sih ngumpung nggak riuh ya dalam artian untuk aturannya ya kita masukkan aja gitu proposalnya gitu. Nah, itu. Oke, Farah? Tapi ya mau nambahin dikit Ya ya Bang. boleh. Jadi kita bisa ngambil permasalahan yang menurut kita, sudut pandang kita itu kecil, tapi berdampak besar bagi masyarakat. Oh, Apalagi masalahnya itu di sekitar kita. sekitar kita ya. Oke, oke. Ini selanjutnya ini kayaknya hampir sama ya pertanyaannya ya. Apa pesan atau motivasi untuk mahasiswa lain masih ragu dan takut mencoba mengikuti InnoVillage? Ada tambahan lagi mungkin? Tidak ada Tidak ya. ada ya. Paling mungkin ini ya tambahannya ini kali ya. Apalagi kan ada beberapa lomba yang sifatnya berbayar ya. Kalau ini kan gratis ya. Ya, Gratis. Gratis ya. Jadi kita cuman modal ide, Ide. modal pembentukan tim, Heeh. cari dosen pendamping dan Cuma itu ya udah kalau kita daftar ya udah nothing tulus aja ya. Jadi kalau misalnya dapat berarti rezekinya, kalau belum dapat kita bisa coba lagi di lain waktu Lainnya. gitu ya. Oke, oke. Jadi mungkin karena mungkin kita sudah mepet ini ya Jumatan kali ya. Kira-kira sebelum kita akhiri nih sesi InnoVillage kali ini, saya masih mengingatkan juga kepada teman-teman yang pengen ikutan untuk InnoVillage 2025 ini, coba langsung daftar di ini ya QR code yang ada di sudut ya, di sudut kanan ya. Jadi teman-teman yang belum punya tim,
yang timnya ternyata masih 2 dan belum cukup 3. Sebenarnya kalau tadi Farah bilang sempat bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Cuman baiknya ya dimaksimalkan aja ya 3 gitu ya, biar saling support gitu ya. Jadi ataupun yang teman-teman yang belum punya dosen pendamping itu bisa coba di ini ya, di daftar dulu. Nanti kita coba akan mix and match. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah lagi untuk nyari-nyari gitu ya, nggak perlu lagi harus tanya ke sana kemari karena kan ini ya waktunya juga sudah dekat, teman-teman juga masih bisa untuk berkontribusi baik untuk diri sendiri, untuk timnya FRI maupun kampus Telkom. Jadi jangan lupa daftar di link Zoom yang ada tertera supaya teman-teman bisa merasakan pengalaman yang dirasakan oleh Suri ya, oleh Suri dan Farah pada saat melakukan InnoVillage di 2024. Kalau dari Suri dan Farah nggak ada niat lagi buat ikutan. Oh, kalau misalnya saya nggak tesis sih, saya mau lanjut lagi. Mau lanjut lagi Iya, ya. Mau lanjut kalau nggak lagi ada ya. tesis. Ya. Cuman mungkin karena ada fokus-fokus lain Nggak ada ya. fokus Iya lain, iya jadi iya. nggak Oke oke. bisa. Oke semoga teman-teman sukses ya Farah dan Amin. Suri. Paling kalau dari aku sebelum diakhiri kita minum dulu dong biar Oke. ini ya. Boleh. Ya kita ini apa namanya? Serat juga serat. Serat ya. Serat. Hmm. Hmm. Ya. Air murni nih Bang ya. Air murni nih, air murni, tell you fresh, jadi fresh banget ini. Terus silahkan dari Suri dan Farah barangkali ada apa closing statement buat teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Closing statementnya. Kalau Yes. dari saya, ingin coba hal yang baru, jadi berhasil gitu ya. Maksudnya menjadi berhasil, walaupun gagal terus, kita coba aja sampai berhasil gitu. Oke, jangan menyerah intinya ya, intinya jangan menyerah. Oke, kayak lagu dong. Oh ya. Apa itu Bang? Jangan menyerah. Malah ditanggapin ya tadi ya. Oke, lanjut dari Farah apa? Kalau dari aku jangan takut untuk gagal karena prestasi balik lagi prestasi bukan hanya di kelas tapi bagaimana cara kita bermanfaat. Oke, baiklah. Terima kasih buat waktunya dari Suri dan Farah. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada absen ya dari tim operator ya, ada absen. Oke, absen udah ya. Nanti teman-teman bisa diisi dulu absennya. Mungkin bisa jadi pendataan buat kita juga di FRI. Buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung daftar. Jangan lupa daftar. Jangan lupa ini dulu, list dulu nama-namanya supaya bisa kita ini ya bisa kita trace pendaftar-pendaftar di InnoVillage 2025 tahun ini gitu. Oke, karena kita tadi sudah awalin dengan jargon, maka kita akhiri dengan jargon. Tapi kali ini beda. Tadi karena sudah aku yang memimpin, mungkin boleh dari Suri dan Farah. Mau mimpinnya jargon mana, Teletizen atau FRI? Oh, boleh Mbak Farah Teletizen. Oh, Teletizen. Teletizen. Oke, boleh. Sok. Enggak Siapa langsung. dulu nih Bang? Dari Farah dulu boleh. Teletizen. Harmony, excellent, Excellent, integrity. Oke, lanjut Suri. FRI Juara, FRI bangga, FRI hits. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bincang FRI lainnya. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk mengikuti lomba InnoVillage 2025 kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.